Ada apa? Ucap Hanli menoleh untuk melihat Yin Yue. Rasa ingin tahu terpancar jelas di wajahnya. Dengan nada serius, Yin Yue bertanya, "Sejak Tuan menerimaku sebagai roh artefak, kau tidak pernah menggunakanku sebagai roh artefak dalam pertempuran atau untuk meningkatkan kekuatan pedang terbangmu. Bisakah kau memberitahuku alasannya?" ucap Yin Yue. Menanggapi itu, Hanli mengerutkan kening karena terkejut dan kemudian bertanya, "Mengapa kau menanyakan ini?" ucap Hanli. Yin Yue menundukkan kepalanya dan kemudian berbisik, "Ini hanyalah pertanyaan biasa. Lagi pula, identitas asliku adalah roh artefak," ucap Yin Yue. Setelah hening sejenak, Hanli kemudian berkata, "Roh artefak? Kau menganggap dirimu sebagai roh artefak biasa? Roh artefak biasanya tidak memiliki kecerdasan. Mengapa kau bahkan menanyakan hal seperti itu? Bahkan jika aku memanggilmu sebagai roh artefak, itu akan menghabiskan terlalu banyak esensi rohmu. Jika seseorang terlalu sering mengandalkan penggunaan roh artefaknya, itu bahkan dapat menyebabkan roh tersebut tersebar. Dan dari sudut pandangku, tubuh rubah iblismu sangat berguna bagiku. Kecuali sebagai upaya terakhir, aku tidak akan menggunakanmu sebagai roh artefak. Selain itu, jika kultivasimu terganggu sebagai akibatnya, itu juga tidak akan menguntungkanku," ucap Hanli. Setelah itu, Hanli berbalik dan meninggalkan aula. Yin Yue tetap berada di aula, kepalanya tertunduk saat ia tenggelam dalam pikirannya. Sesaat kemudian, ia melirik kotak giok di tangannya dan berjalan pergi sambil tersenyum. Sesaat kemudian, begitu Hanli memasuki kediaman gua, dia mulai bersiap untuk mengolah kemampuan Yuan Ying kedua. Karena kemampuan ilahi sekuat ini melampaui ranah normal, persiapan Hanli untuk menyempurnakan teknik ini berlangsung cukup lama. Saat itu, Hanli sedang duduk bersila di tanah. Tangannya memegang selembar kertas giok biru muda dan dia membacanya dengan indera spiritualnya seolah mencoba memahami sesuatu. Seni pembentukan awal yang mendalam tercatat di kertas giok itu. Beberapa saat kemudian, ia menarik kesadaran spiritualnya dari gulungan giok dan menutup matanya. Kemudian, ia membuat gerakan tangan dan mulai membisikkan mantra. Tubuhnya membeku dan cahaya biru berkedip dari atas kepalanya, serta tiba-tiba memanggil jiwa Yuan Ying yang terjalin dengan cahaya biru. Jiwa Yuan Ying yang dengan susah payah dipupuk Hanli selama 200 tahun untuk diciptakan. Selain itu, jiwa Yuan Ying ini tampaknya sedikit lebih kuat daripada saat pertama kali muncul beberapa tahun yang lalu. Matanya berwarna hitam pekat mengkilap dan tampak cerdas. Karena baru mengembangkan Yuan Ying-nya selama beberapa tahun, dia hanya berani mewujudkannya di area yang sangat aman. Karena jika tidak, kekuatannya bisa melemah jika terjadi sesuatu yang tak terduga. Benda itu hinggap di kepala Hanli sejenak dan melirik sekeliling ruangan sebelum tiba-tiba menyelimuti dirinya dalam bola cahaya biru dan melayang di sekitar ruangan tersembunyi itu. Awalnya, ia tidak terbiasa terbang. Tetapi seiring bertambahnya latihan, ia mampu melakukannya dengan semakin cepat. Pada akhirnya, Yuan Ying itu mampu terbang secara tak menentu di sekitar ruangan tersembunyi, serta menunjukkan keahliannya yang luar biasa. Setelah beberapa saat, jiwa Yuan Ying itu berhenti dan melayang di sudut ruangan tersembunyi, seolah sedang memikirkan sesuatu. Ia menggenggam kedua tangan kecilnya dalam gerakan mantra, dan dalam sekejap cahaya, jiwa Yuan Ying itu tiba-tiba menghilang dan kemudian muncul kembali di atas kepala Hanli. Wajahnya sedikit pucat karena telah menghabiskan begitu banyak vitalitasnya. Ini adalah kemampuan ilahi yang hanya dimiliki oleh jiwa Yuan Ying, gerakan instan yang sesungguhnya. Jiwa Yuan Ying itu menggenggam punggungnya dan berubah menjadi seberkas cahaya putih sebelum memasuki kepala Hanli. Hanli kemudian perlahan membuka matanya. Selain itu, ekspresinya juga tampak sangat serius. Sepertinya jiwa Yuan Ying telah terkonsolidasi setelah beberapa tahun dipupuk. Meskipun tidak dapat dibandingkan dengan jiwa Yuan Ying para orang dari zaman dahulu, seharusnya tidak ada masalah jika aku memurnikan jiwa Yuan Ying kedua, ucap Hanli bergumam pada dirinya sendiri. Tak lama kemudian, dia menepuk kantung penyimpanannya dan memanggil sebuah kotak giok yang dipenuhi dengan jimat. Hanli mengibaskan lengan bajunya dan ekspresinya tegas.
dan menyebarkan semua jimat dari kotak itu. Kemudian dia menunjuk ke sudut kotak dan membiarkannya terbuka sendiri. Saat perlahan terbuka, terungkap sebuah bola emas berkilauan yang menyegel roh kayu Yuanying di dalamnya. Teknik jiwa memudar yang kupasang padanya hampir selesai, gumam Hanli pada dirinya sendiri. Kemudian setelah berpikir sejenak, dia mengangkat tangannya dan mengulurkannya ke arah bola emas itu. Dalam dentuman guntur, cahaya keemasan berkedip dan kilatan petir yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar dari bola petir. Petir itu dengan cepat terbang ke tangan Hanli dan kemudian menghilang tanpa jejak. Dalam sekejap mata, bola itu menghilang dan menampakkan sosok kecil berwarna hijau setinggi beberapa inci dengan penampilan yang halus. Dan itu adalah roh kayu Yuanying. Namun saat ini, roh kayu Yuanying itu tertutup rapat oleh jarum-jarum hitam pekat dan matanya tertutup seolah sedang tidur. Jarum-jarum hitam halus itu sesekali berkedip dengan cahaya hijau dalam tampilan yang agak aneh. Di sisi lain, Hanli tidak berani ceroboh saat ia dengan hati-hati memeriksa Yuanying roh kayu dan jarum hitam pekat itu sekali lagi. Ketika semuanya tampak sesuai harapan, ia perlahan mengulurkan jari telunjuknya ke arah dahi Yuanying roh kayu tersebut. Sebelum ia sepenuhnya mengulurkan jarinya, bola cahaya hijau seukuran kacang meledak dari ujung jarinya dan berubah menjadi benang cahaya hijau. Tangan Hanli tetap diam saat benang itu menembus dahi Yuanying roh kayu, serta kemudian membaca keadaan internal Yuanying roh kayu tersebut. Setelah beberapa saat yang dibutuhkan untuk menyelesaikan makan, Hanli menghela nafas dan menarik jarinya sambil mengingat kembali benang hijau itu. Hanli mengelus dagunya sambil memikirkan langkah selanjutnya. Tiba-tiba dia melambaikan tangannya dan jarum-jarumnya mengelilingi roh kayu tersebut terbang ke lengan bajunya. Akibatnya, roh kayu itu tetap berada di kotak kayu dan nampak masih sepenuhnya tidak sadar. Setelah memutuskan apa yang harus dilakukan, ia membentuk gerakan mantra aneh dengan tangannya dan kemudian menyerang jiwa Yuanying roh kayu dengan segel sihir. Jiwa awal roh kayu melayang dari kotak giok dan mencapai ketinggian kepala Hanli. Kemudian, ia duduk bersila di seberang Hanli yang menutup matanya dan memberi perintah. Cahaya biru bersinar dari atas kepalanya, mewujudkan jiwa awalnya sekali lagi. Namun kali ini, jiwa awalnya tidak tampak seceria sebelumnya. Sebaliknya, ekspresinya tegang dan serius. Ia mengangkat kepalanya untuk melirik roh kayu Yuanying yang melayang di seberangnya. Sosoknya kemudian menjadi buram saat mendekati roh kayu yang tengah duduk bersila. Roh kayu tersebut hanya setinggi 2 inci, 1 inci lebih pendek dari jiwa Yuanying milik Hanli sendiri. Ketika keduanya berdiri berdampingan, mereka tampak bertentangan. Namun pada saat itu, jiwa Yuanying Hanli mulai mengucapkan mantra misterius sebelum menembakkan bola esensi spiritual biru langsung ke wajah jiwa Yuanying roh kayu. Ekspresi jiwa Yuanying roh kayu itu bergerak dan perlahan membuka matanya. Namun ekspresinya datar dan matanya nampak tak bernyawa, seolah-olah itu adalah boneka. Jiwa Yuanying Hanli tampak seolah sedang menghadapi musuh besar. Ia dengan cepat membentuk gerakan mantra dan menatap jiwa Yuanying roh kayu itu dengan mata yang lebar. Pada saat itu, 2 pancaran cahaya biru melesat keluar dari mata jiwa Yuanying Hanli dan langsung memasuki mata jiwa Yuanying roh kayu di seberangnya. Tiba-tiba, kedua sosok itu bergetar dan roh kayu menjerit kesakitan sebelum jatuh dari langit dan berguling-guling di lantai seolah menderita kesakitan yang luar biasa. Pada saat yang sama, jiwa Yuanying Hanli melayang di udara dan juga menunjukkan ekspresi kesakitan di wajahnya, tetapi masih mampu mempertahankan kendalinya dengan paksa. Jeritan menyakitkan dari dalam ruangan itu muncul secara berkala sepanjang hari sebelum akhirnya menghilang. 2 hari kemudian, Hanli keluar dari ruangan dengan wajah lelah, tetapi secercah kegembiraan nampak terpancar dari matanya. Di masa lalu, dia takut akan potensi dampak negatif dari menyerang kesadaran roh kayu tersebut. Akibatnya, dia tidak langsung menggunakan teknik untuk menciptakan Yuanying kedua, dan malah menggunakan teknik pemudar jiwa dari seni yin mendalam dan jarum pudar untuk melemahkan roh kayu Yuanying tersebut.
Setelah melemah dalam jangka waktu yang sangat lama, kesadaran roh kayu Yuanying itu benar-benar melemah. Dalam keadaan seperti itu, Hanli mampu dengan mudah menghapus sejak terakhir kesadarannya dengan indera spiritualnya yang sangat kuat. Setelah kesadaran roh kayu itu terhapus, dia menuangkan sebagian dari kesadaran spiritualnya ke dalamnya dan menggunakan teknik rahasia untuk mengasimilasi jiwa Yuanying itu sebagai miliknya sendiri. Meskipun dikatakan ada bahaya reaksi balik selama asimilasi, Hanli memiliki kendali yang kuat atas indera spiritualnya dan kemungkinan besar tidak akan mengalami masalah dalam hal ini. Dan jika sesuatu terjadi, paling-paling dia hanya perlu meninggalkan sebagian kecil indera spiritualnya. Mengingat betapa kuatnya indera spiritualnya, kehilangan itu tidak akan menyebabkan kerugian besar baginya. Adapun durasi proses asimilasi, itu akan memakan waktu antara 3 hingga 8 tahun atau bahkan 10 tahun jika dia kurang beruntung. Hanli tidak yakin bahwa Yuanying kedua akan dapat digunakan selama waktunya di lembah iblis jatuh, jadi dia tidak khawatir tentang penundaan tersebut. Setelah meninggalkan ruangan yang disegel, Hanli beristirahat selama sehari dan kemudian pergi membeli beberapa bahan penyempurnaan alat dari kota pasar. Setelah itu, dia tinggal di ruang penyempurnaan alat selama setengah bulan, serta membuat selusin pasak perak dengan berbagai ukuran. Kemudian, dia membawanya ke gunung di sebelah rawa tempat tinggal rubah awan salju. Ketika Hanli tiba di ruang batu di tengah gunung, dia menatap iblis mayat yang berbaring di atas platform batu. Meskipun dia sudah menduga ini, dia tetap merasa lega. Sesaat kemudian, dia nampak mengeluarkan kotak giok dari kantung penyimpanannya yang disegel dengan jimat emas. Lalu kemudian mengeluarkan pasak perak satu persatu sambil mengamati iblis mayat yang sedang berbaring.